acaranya. Setelah itu monggo langsung Pak Derajat yang pegang panggungnya ya Pak. Iya, siap. Selamat pagi pada Pak Derajat selaku narasumber untuk acara workshop mengenai roadmap pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu dosen Mas dan Mbak, di sini ada Prof Rida, ada Ibu Linda, Pak Diki, Mbak Bu Adriana, Pak Tulus, dan ada Prof Kristi, ada beberapa yang lain, juga ada Ibu Fitri. Ini semua adalah perwakilan dari lab dan kelompok riset Pak Derajat. Jadi di Fakultas Psikologi ini kami baru membentuk yang namanya lab dan kelompok riset. Tidak ada perbedaan sih di antara keduanya, namun waktu itu beberapa sudah berjalan dengan lab, namanya laboratorium, beberapa sudah berjalan dengan kelompok riset. Jadi akhirnya ya udah gitu, dua-duanya diakomodir, dan tujuannya itu adalah untuk pengembangan kepakaran dosen dan juga pengabdian masyarakat dan juga ilmunya dosen-dosen itu sendiri. Nah, selayaknya lab dan kelompok riset ini kan arahnya harus ada gitu ya Pak, jadi tidak jadi tetap bisa berkembang, jadi ada target, jadi jelas maunya kemana. Nah, untuk itu memang dibutuhkan suatu roadmap untuk setiap lab dan kelompok riset. Nah, tujuannya hari ini adalah mengundang Pak Derajat untuk memberikan pemahaman mengenai roadmap ini seperti apa sih pembuatannya, apa yang harus dipikirkan saat atau apa yang harus dipertimbangkan pada saat kita membuat roadmap seperti itu Pak Derajat. Gitu. Nanti juga ada tanya jawabnya ya, Pak ya. Nanti saya serahkan ke Bapak aja ya. Terima kasih. Siap. Oke. Jadi di Fakultas Psikologi ini kita ada 13 lab dan kelompok riset. Ini memang masih baru banget sih Pak, baru sebagian besar masih baru, tapi ada beberapa yang memang sudah lebih settle karena memang sudah berapa tahun sudah berdiri seperti lab Sipol seperti itu sih Pak. Dan community mental health, kesehatan mental komunitas juga kelompok risetnya sudah berjalan cukup lama juga gitu. Jadi ada beberapa yang memang sudah berjalan begitu ya Pak. Oke, demikian Pak Derajat, Ibu dan Bapak semua. Semoga acara pada pagi hari ini akan menambah repertoar kita mengenai pengembangan lab dan pengembangan kelompok riset. Untuk seterusnya saya serahkan kepada Pak Derajat. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Sali. Saya mohon izin share dulu ya. Sudah kelihatan? Baik. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Sali dan Bu Kaprodi, saya mohon maaf. Kemarin saya merusak acara karena tiba-tiba acara pagi-pagi sudah dapat komando, jadi ya tidak bisa apa-apa. Baik Bapak Ibu, saya mencoba berbagi saja pengalaman saya, baik secara pribadi maupun juga di Dikti dalam kerangka untuk penyusunan roadmap penelitian. Karena kalau di Dikti biasanya untuk akreditasi dan juga untuk pengajuan proposal ke Dikti, penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan, roadmap menjadi syarat yang utama harus kita susun. Saya akan menyampaikan cerita saya saja, nanti kita diskusikan. Baik, pertama kali perlu dibedakan dulu, biasanya yang agak rancu adalah roadmap dan renstra. Roadmap dan renstra, karena ada yang namanya renstra penelitian. Renstra penelitian dan pengabdian masyarakat yang disusun oleh LPPM dan juga disusun oleh fakultas. Kadang fakultas tidak menyusun, yang menyusun LPPM. Karena risetnya biasanya dipusatkan di LPPM sehingga fakultas tidak menyusun ya. Tapi kalau risetnya dikelola oleh LPPM, Direktorat Penelitian dan juga oleh fakultas, ya, biasanya fakultas itu menyusun gitu ya. Nah, agak berbeda, ada renstra penelitian dan pengabdian, ada rencana induk pengembangan ya, dan juga ada renstra penelitian pribadi khusus roadmap. Kemudian di dalamnya ada roadmap. Nah, kalau renstra itu rencana pengembangan. Jadi dia menyangkut
tidak sekedar penelitian, tapi dia juga menyangkut pengabdian, dia menyangkut juga pendidikan, dan dia juga menyangkut tentang pengelolaan dan pengembangan aset, logistik, dan sebagainya. Itu kalau Renstra. Tapi kalau roadmap, dia akan hanya fokus pada rencana pengembangan penelitian saja. Kalau itu roadmap penelitian, kalau ada pengabdian, ya roadmap pengabdian. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa roadmap juga akan menyinggung-nyinggung tentang kebutuhan-kebutuhan SDM, aset, dan sarana prasarana ya. Tapi fokus utamanya kalau roadmap adalah ke arah tahapan dalam mencapai penelitian. Nah, roadmap bisa dibayangkan seperti jalan-jalan layang di Jakarta ini, di Solo ini tidak ada begini ya. Jadi di situ ada pilihan-pilihan jalan yang banyak, juga pilihan-pilihan kendaraan yang bisa dipakai di situ. Tapi yang lebih penting adalah tujuan. Jadi jalur-jalur ini semuanya punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, nah kita tidak bisa menghitung antara kecepatan dan efektivitas. Yang kita bisa hitung mungkin ya kebahagiaan, ya karena jalan-jalan kemana-mana. Ada 3 jenis roadmap: roadmap riset, roadmap teknologi, dan roadmap industri. Nah, hari ini mungkin kita membicarakan roadmap penelitian, ya. Tetapi tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk nanti juga mengembangkan roadmap teknologi dan roadmap industri. Kalau roadmap industri itu berarti kita sudah ngomong komoditi, sudah ngomong produk, sudah ngomong merek, ya tinggal merek ini keluar tahun berapa, merek ini tahun berapa, keunggulannya apa, pesaing kita punya apa, itu sudah roadmap industri. Kalau roadmap teknologi itu masih menciptakan produk-produk yang berorientasi pada pasar, tetapi belum masuk ke pasar. Biasanya di situ masih cukup panjang dialog dengan industri karena mereka harus melakukan penyesuaian terhadap teknologi, SDM, dan manajemen pengelolaannya itu. Kemudian kalau roadmap riset ya adalah roadmap yang kita gunakan, kita susun di dalam rangka untuk menuntun riset kita. Jadi prinsipnya roadmap itu akan menuntun riset kita sehingga kita di dalam melakukan riset itu memiliki arah yang jelas dan kepastian-kepastian yang akan kita capai. Nah, paling tidak di dalam menyusun roadmap itu ada 2 bagian utama, 3 bagian utama ya. Yang pertama, yang paling krusial adalah keunggulan yang mau dicapai. Jadi kalau kita punya riset group atau punya laboratorium yang mau menyusun roadmap, ya kita harus melakukan perumusan dan pernyataan bersama kalau ini kelompok ya. Kalau ini individu ya keunggulannya ya kepakaran. Saya mau pakar ini, saya mau ini, itu lebih mudah karena ngobrolnya dengan diri sendiri. Tapi kalau ini satu kelompok, ya, apakah itu grup riset, apakah itu laboratorium, apakah itu prodi, karena kalau akreditasi kan prodi juga diminta ya. Bagaimana riset dosen? Apakah riset dosen sesuai dengan roadmap? Biasanya kan gitu. Sehingga prodi juga menyusun. Saya beberapa kali mendampingi penyusunan roadmap prodi, memang tidak mudah karena diskusi antara satu orang dan orang yang lain itu beda. Semakin tinggi itu semakin sulit, semakin tinggi. Bukan sulit menyusunnya sebenarnya, tapi sulit mendamaikan orang karena semua kemudian merasa harus menjadi bagian dari keunggulan itu. Jadi kalau ada fakultas buat prodinya 6 ya semuanya 6 keunggulan, padahal keunggulan ini kan harus berbasis pada 2 hal yang lain sehingga harus dipilih gitu. Yaitu berbasis pada waktu dan juga berbasis pada keterujian dan keandalan. Jadi waktu menjadi koridor yang sangat penting dan biasanya roadmap itu menggunakan batasan waktu 5 tahun. Walaupun itu tidak juga menjadi ketentuan yang wajib. Terserah pada masing-masing, yang penting ada waktunya. Apakah itu 5 tahun, apakah itu 10 tahun, apakah itu 15 tahun ya. Roadmap mengenai energi listrik dengan energi terbarukan nuklir itu sampai 2045 dan disusun sudah sangat lama ya. Jadi roadmap
itu merupakan satu dokumen perencanaan. Jadi dia merupakan perencanaan di dalam riset, merencanakan apa? Merencanakan keunggulan atau merencanakan kepakaran. Gitu. Nah, di dalam perencanaan itu kemudian direntang oleh waktu sampai tahun berapa saya akan mencapai itu. Nah, isi dari roadmap itu kalau kita menguraikan secara singkat, ya tapi kalau untuk peer group atau laboratorium atau prodi fakultas biasanya tidak bisa singkat ya. Kalau individu bisa singkat. Jadi roadmap terdiri dari 3 uraian. Uraian yang pertama adalah tentang pengalaman penelitian. Nah, ini harus diidentifikasi, harus dievaluasi. Kita punya penelitian apa selama ini? Kita punya produk apa selama ini? Kita punya competitiveness apa? Competitiveness misalnya risetnya yang tentang industri ini itu kita sudah dapat pendanaan dari internasional dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah menghasilkan jurnal-jurnal yang unggul dan SDM. Riset yang tentang pendidikan dan school well-being ini kita dapatnya dari dana Dikti dan dana-dana dari donor-donor internasional ya, pendanaan internasional. Riset yang tentang transportasi ini kita masih baru pendanaan dari UI sendiri. Nah, itu kita buat mapping, kita buat peta untuk menghasilkan peta kompetensi dan kemampuan kita. Dan ini menjadi penting karena inilah yang akan menjamin bahwa rencana ke depan kita itu memang masuk akal. Gitu. Jadi kita harus dijamin oleh kemampuan yang kita miliki. Nah, setelah itu kemudian kita menyusun usulan yang akan kita selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Apakah 5 tahun, apakah 6 tahun gitu ya. Itu kita dorong untuk kita capai sebagai tindak lanjut dari yang sudah pengalaman kita miliki. Nah, setelah itu kemudian rencana ke depannya lagi pada sampai titik keunggulan itu tercapai. Kalau memang keunggulan itu tercapai 5 tahun, ya berarti 5 tahun itu sudah termasuk riset luaran yang sekarang kita ingin lakukan dan yang akan kita capai nanti. Tapi kalau yang akan dicapai itu masih sekitar 10 tahun, 15 tahun ke depan, nah kita membuat roadmap 5 tahun, maka yang 10 tahun itu hanya satu titik saja di ujungnya di sana. Gitu. Nah, saya tak loncat. Nah, misalnya kayak begini. Jadi tahun 2022 kita melakukan apa? Tahun 2023 melakukan apa? Nah, tapi ini roadmap ini harus didasari oleh sebelumnya ini pengalaman penelitian ini yang ada di sini nih harus ada didasari oleh pengalaman. Jadi kita tidak menyusun langsung di sini, tetapi oleh pengalaman penelitian di belakang. Kalau biasanya mengajukan proposal ke Dikti itu kalau yang kita susun hanya yang diusulkan tahun 2022, 2023, 2024 begitu, itu dikatakan roadmap-nya tidak lengkap. Ya, karena apa? Karena tidak ada pengalaman sebelumnya yang mendukung di sini ini. Jadi ada pengalaman sebelumnya dan ada. Nah, nanti akan diuraikan sub-sub yang ada di sini. Nanti kita kembali ke situ. Nah, jadi minimal ada 3 bagian yang harus diuraikan dalam roadmap, yaitu pengalaman penelitian kita. Kita itu dalam artian kalau peer group ya ada 5 orang, ada 6 orang ya 5-6 orang itu. Kemudian apa yang mau kita kerjakan dan yang ke depan kita mau memiliki keunggulan apa. Nah, saya mencoba untuk mempelajari Fakultas Psikologi ya. Di situ saya melihat ada grup-grup riset yang sebenarnya sudah keunggulannya itu sudah muncul di situ. Ya, walaupun karena saya tidak bisa masuk ke dalam, saya hanya bisa lihat webnya. Jadi mungkin di dalamnya sudah bisa dinyatakan keunggulan-keunggulan di situ, tapi paling tidak domainnya yang ingin dibangun sebagai keunggulan itu ada di sini. Ya nama-nama peer group itulah ya. Nah cuma memang ada
yang di field peer group sama ada yang di bawah itu agak berbeda. Jadi yang dua ini saya keluarkan di sini. Jadi ada teacher and student effectiveness, mindfulness and psikoterapi, kesehatan komunitas. Ini adalah garis merah yang tadi saya gambarkan. Nah, cuma di sini ini kita masih perlu apa sih keunggulan kalau kita bicara tentang teacher and student effectiveness itu di Indonesia atau di dunia itu nanti Ustadz studi ini mau menjadi Ustadz studi yang melakukan kajian tentang teacher and student effectiveness itu bisa apa gitu. Ya, misalnya kalau di Finlandia tidak pakai, atau di Cina juga sekarang sudah tidak pakai tugas-tugas misalnya. Kemudian kita beri nama itu adalah yang berbasis pada apa ya, kepuasan gitu, atau ini critical, atau ini apa namanya itu kolaboratif atau apa gitu yang menjadi karakter khas di dalam studi di UI itu. Studi keluarga misalnya ada apanya gitu yang khas. Saya lihat juga ada krisis ya. Krisis itu mungkin bisa menjadi penjelasan keunggulan yang ada di situ ya. Jadi sebenarnya ini sudah ada arahnya. Cuma mungkin saya sudah membaca statement untuk keunggulannya apa. Nah, nanti dari statement keunggulan itu kita akan compare dengan yang kita miliki, baru kemudian kita susun yang ada di tengah. Ya. Nah, sebenarnya ini riset group ini bila dimungkinkan itu bisa saling terkait dengan laboratorium. Misalnya laboratorium psikologi politik ini nyantolnya untuk yang mana? Oh, leadership misalnya. Atau executive function di mana? Tentu laboratorium ini akan mensupport semua riset group, ya, tidak terhubung satu persatu, tapi mereka punya hubungan. Jadi kalau menurut saya ini sudah oke, satu step, hanya keunggulannya yang belum muncul di situ ya. Nah, kalau saya perhatikan yang terkait sama visi psikologi UI, termasuk juga yang fokus arah kebijakan UI, itu belum terumuskan, ya mungkin karena saya masih melihat di permukaan ya, nanti Bu Sali mohon saya diarahkan. Belum terumuskan keunggulannya, kalau menurut saya ya. Jadi misalnya di UI sudah ditetapkan arah kebijakannya itu fokus yang harus diteliti atau yang nanti menjadi unggulan UI di Indonesia dan di dunia itu adalah kesehatan dan kesejahteraan, energi dan sumber daya material, masyarakat inovatif dan masyarakat kolaboratif ya, bumi, alam, iklim dan ketahanan dan keamanan. Nah, ini mestinya bisa dihubungkan dengan di psikologi, support terhadap itu. Ya. Misalnya dalam hal energi, ini teman-teman psikologi apa ini supportnya di situ? Itu bisa dicari di situ. Saya misalnya sosiologi terkait dengan ketahanan pangan, saya menghubungkannya dengan identitas fungsional. Jadi saya sosiologi meneliti tentang identitas, saya hubungkan dengan identitas fungsional, saya bisa ketemu di situ tentang energi maupun juga tentang ketahanan pangan. Nah, ini penting nanti untuk bisa terumuskan keunggulan. Ya, keunggulan ini kalau di sini kan menjadi unggul di tingkat Asia, ini areanya Asia. Dalam pengembangan keilmuan sudah otomatis, penerapan psikologi berbasis riset yang etis dan profesional untuk meningkatkan harkat martabat. Nah, di dalam ranah psikologi ini sebenarnya di ruang apa dia akan menjadi keunggulan. Nah, kita akan kembali ke sini. Ya, keunggulan keilmuannya itu akan semuanya ini atau menjadi salah satu di tingkat fakultas, di tingkat prodi, di tingkat riset group. Kalau memang keunggulannya mau ini di tingkat Asia ya, misalnya studi keluarga, untuk di tingkat Asia, pengembangan ilmu penerapan psikologi berbasis riset yang tentang keluarga ini menjadi seperti apa, gitu. Nah, sehingga nanti bisa dirumuskan apakah kita akan menjadi unggul dari segi konsep, teori, dari segi produk,
dari segi layanan, dari segi kelompok-kelompok binaan, kelompok sasaran. Gitu ya. Ini yang perlu kita pikirkan untuk tahap pertama dalam rangka untuk bisa mendapatkan ujung ini. Nah, ini roadmap tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk roadmap riset berarti riset apa yang kita perlu susun, kita perlu lakukan untuk mencapai tahapan akhir dari keunggulan kita itu. Disusun dalam 3 tahap: pengalaman penelitian, riset yang sekarang harus dikembangkan ya dalam tahun berjalan, kemudian juga capaian yang nanti akan dicapai pada titik akhir. Nah, kalau di Dikti, riset roadmap itu akan dipakai di dalam skema ini panduan yang revisi. Akan dipakai untuk skema terutama yang penelitian dasar dan penelitian terapan serta penelitian pengembangan, baik yang desentralisasi maupun yang tidak desentralisasi. Ya. Ada penelitian dasar, ini harus menunjukkan tahapan untuk sesuai dengan TKT-nya. Jadi kalau penelitian dasar itu TKT 1, 2, 3, roadmap saya nanti selama 5 tahun ke depan khusus penelitian dasar, tidak apa-apa. Maka di situ kegiatan saya adalah melakukan pengujian di laboratorium, melakukan pengujian di lapangan, sampai menemukan konsep baru, teori baru. Berarti keunggulan saya adalah keunggulan untuk penemuan konsep baru, gitu ya. Tapi kalau roadmap saya selama 5 tahun nanti adalah mencakup penelitian dasar dan terapan, berarti saya akan bergerak dari TKT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Saya berarti 4, 5, 6 sampai penelitian terapan. Kalau penelitian terapan, saya tidak hanya meneliti laboratorium, tidak hanya menguji, tapi juga sampai menghasilkan produk-produk yang real, gitu ya. Apakah produknya adalah alat uji yang kemudian di-upload di Android, kemudian dipakai untuk pengukuran, atau alat ukur yang dipakai di konsultan-konsultan atau apa, atau malah mendirikan konsultan, ya, itu sampai di sini. Demikian juga kalau roadmap riset saya itu memang targetnya sampai ke TKT 9. Ya, kita tulis di situ tahapannya, dan nanti kalau mengajukan ke Dikti tinggal kita sesuaikan. Kalau penelitian dasar ya dimasukkan ke skema penelitian dasar. Kalau penelitian terapan ya terapan ya. Kalau pasca ya di sini dimasukkan dalam penelitian dasar, kita masukkan penelitian dasar. Jadi roadmap akan memudahkan kita kalau kita nanti mengajukan pendanaan ke Dikti atau ke LPDP atau ke sumber-sumber yang lainnya. Ini contoh dari roadmap-nya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Roadmap tadi saya katakan sebagai dokumen untuk perencanaan pengembangan penelitian, ya. Tetapi dia tidak sekedar itu. Roadmap ketika menyusun di dalam peer group atau di dalam prodi atau di universitas, itu yang paling penting menurut saya, dia menjadi share value. Dia adalah nilai-nilai pertumbuhan organisasi kita, nilai-nilai pertumbuhan dari riset group kita, nilai-nilai yang akan kita capai sebagai identitas keunggulan kita di masa depan, dan itu terbagi ke dalam anggotanya. Kalau peer group ada 5 orang, ya terbagi ke anggotanya itu. Dan nanti kalau kita misalnya membaginya lebih luas, misalnya pengajuan ke Dikti, maka dia sebenarnya kita bagi kepada reviewer Dikti itu. Nah, kalau beliau menyetujui, berarti mereka punya sambungan dengan value yang kita miliki, gitu ya. Jadi tidak sekedar bicara tentang riset bidang apa, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana orang mempercayai bahwa melalui tahapan-tahapan ini kita akan mencapai pada satu tahapan keunggulan yang sebagai ilmu, ya, dan sebagai lembaga riset yang memang meyakinkan semua orang. Nah, roadmap ada yang tingkatannya individu, ada yang tingkatannya fakultas, ada tingkatannya institusi, ya. Sama semuanya. Intinya adalah pengalaman penelitian sebelumnya, riset yang mau diajukan, dan arah ke depannya. Semuanya sama. Hanya beda pada pengukuran pembuatannya aja.
Kalau individu kita hanya ngomong dengan diri sendiri, itu agak lebih mudah memutuskannya. Dengan fakultas ngomongnya dengan prodi dengan dosen-dosen, dengan institusi ngomongnya dengan fakultas dan prodi. Di UNS misalnya ada 164 prodi. Ketika disusun Renstra dan di dalamnya kita harus sepakat tentang roadmap dan keunggulan, itu 164 itu semua mengaku unggul. Nah, itu sudah tidak mungkin dibuat kalau semuanya unggul ya. Kemudian gimana caranya supaya bisa memfokuskan? Maka Pak Rektor membuat ketentuan untuk ukuran pengalaman masa lalu. Kita lihat pengalaman masa lalunya. Siapa dari prodi-prodi itu semua yang riset-riset dosennya sudah pernah mendapatkan H-index 5. Nah, itu mulai berguguran. Siapa yang sudah mendapatkan pendanaan internasional selama kurun waktu 5 tahun? Siapa yang sudah mendapatkan jurnal Scopus Q2 misalnya? Itu sudah mulai berguguran satu persatu sehingga akhirnya tinggal 10 yang cukup kuat dan yang paling kuat ada 3. Maka yang 3 itu dijadikan keunggulan. Walaupun kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa 7 yang lain juga diberi pendanaan untuk memperkuat roadmap-nya itu. Jadi ini sama sebenarnya nyusunnya, hanya kolaborasinya, kesepakatan bersamanya yang agak berbeda. Nah, oke, ini sama. Nah, Bapak Ibu di dalam menyusunnya nanti harus mempertimbangkan tidak sekedar tidak sekedar selera kita saja, tidak sekedar interest kita sendiri. Saya berminat untuk riset itu. Di dalam pengembangannya kita memperhitungkan banyak hal, memperhitungkan kepentingan universitas, memperhitungkan kementerian, Kedikti, ya. Kenapa? Karena cita-cita besar dari Bapak dan Ibu tentunya memerlukan dukungan pendanaan dan juga memerlukan pemanfaat, ya, beneficiaries. Siapa yang akan menggunakan karya saya ini? Ya tentu diberikan ke mahasiswa juga pasti dapat, ya. Tetapi kan tidak cukup dengan mahasiswa kita. Kita ingin ini lebih manfaat, lebih luas. Apakah kita berikan pada Dikti, apakah kita berikan kepada mitra industri, apa kita berikan pada apa, ya. Nah, karena tadi dia merupakan share value, maka supaya share value kita ini bagus, lengkap, kuat, kita kemudian membaca dokumen-dokumen perencanaan yang lain, ya. Kalau di Dikti nasional, ya, dokumen PRN, Prioritas Riset Nasional, sama RIRN itu menjadi dokumen yang mesti kita pertimbangkan karena flagship-flagshipnya ada di sana sehingga kita tinggal baca saja untuk kita sesuaikan. Dan LPPM berarti universitas, prodi, dan seterusnya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang tadi juga sudah saya sampaikan yang perlu diperhitungkan oleh Bapak Ibu. Nah, kita harus mencari keunggulan apa yang harus diperhitungkan di situ, ya. Oke. Ini juga oke. Nah, nanti Bapak Ibu ada tahapan yang disusun, ya. Ini tahapan sepengetahuan saya, ini tahapan yang perlu kita susun. Pertama adalah kita rapat seperti ini untuk saling mensepakati, ya. Kita rapat seperti ini sudah kita lakukan. Kemudian pemetaan keunggulan riset dosen. Kalau ini riset grup, ya tim riset grup, ya. Kalau fakultas tentu prodi, kalau universitas adalah prodi dan fakultas, ya. Nah, ini kita petakan dulu. Petakan. Ini yang biasanya agak lama. Kita petakan riset-riset yang dimiliki dosen apa saja. Kemudian kita nanti kategorikan mana yang riset itu sudah menghasilkan karya luar biasa. Misalnya dia kemudian diakui menjadi peneliti yang paling berpengaruh di dunia. Dia menghasilkan Scopus Q1, dia menghasilkan produk yang punya paten misalnya. Kemudian dia patennya sudah masuk di industri dan sudah digunakan, ya. Itu kita ranking. Kita petakan, kita ranking, kita lihat fokus apa yang kemudian paling menonjol di tempat kita itu. Dilepaskan dari orangnya, ya. Fokus apa yang paling menonjol? Apakah
fokus di bidang keluarga tadi. Ya kalau mengikuti PRN kan fokusnya ada fokus energi terbarukan, ada fokus bencana, mitigasi bencana, ada fokus ketahanan pangan, ada fokus kemaritiman, pertahanan, keamanan, ya kan ada fokusnya itu. Tetapi kalau misalnya di luar fokus itu, Bapak Ibu juga punya fokus sendiri, it's okay ya. Sekarang kalau di Dikti itu nanti panduan yang baru akan muncul itu fokusnya menyangkut juga green economy, blue economy itu muncul di situ. Nah, jadi riset itu kita petakan dalam rangka untuk menemukan yang kita paling unggul itu fokusnya apa di situ. Dan dari fokus itu kita itu sebenarnya punya potensi untuk berkembang menjadi apa. Tema risetnya apa, topiknya apa. Nah, itu. Nah, ini pisau pemotongnya adalah sumber pendanaan, luaran publikasi, paten, kerjasama industri, pendanaan di luar kampus, dan sebagainya. Itu pisau pemotongnya untuk nanti bisa kita menemukan, oh ternyata yang unggul ini. Kalau ternyata tidak ada misalnya, ya tapi di UI nggak mungkin lah, nggak ada ya. Ini contoh aja. Kalau tidak ada misalnya, ya berarti kita mulai dari yang ada. Apapun yang ada, disitulah kita mulai. Kemudian kita tetapkan nanti target ke depannya itu. Jadi makanya di Dikti itu ada dosen pemula, penelitian pemula dalam rangka untuk yang dari universitas-universitas binaan yang ingin memulai roadmap. Nah, dari keunggulan itu kita sudah tahu, oke, saya punya dosen dan riset yang unggulnya di misalnya tadi riset untuk kesehatan mental komunitas misalnya, atau leadership, decision work and diversity ini ya misalnya. Nah, kemudian dari situ, dan ini kita sudah buat buku ini, Pak Derajat sudah buat buku ini tim kita. Kita sudah punya alat ukurnya ini, dan alat ukurnya sudah kita sampaikan ke Menpan, dan Menpan siap memakai ini ya, terus gitu ya. Kemudian kita lihat dulu sebelum memutuskan ke depannya, kita lihat dulu pertimbangan-pertimbangan dokumen perencanaan yang lain. Kita lihat dari punyanya universitas dan sebagainya itu. Kemudian juga kita perhitungkan perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi yang ada. Ya. Nah, disitulah nomor 5 kita tetapkan keunggulan yang muncul. Misalnya saja, ini hanya contoh ya. Kita ngomong tentang leadership. Kita punya pengalaman, sudah punya instrumen, kita bahkan punya pengalaman pelatihan, kita punya buku, buku kita itu sudah dihak cipta dan diakui, instrumen kita juga sudah masuk ya. Kemudian kita ingin mengembangkan digital leadership. Karena sekarang eranya digital dan ini harus disupport dengan digital leadership, bagaimana nanti perangkat psikologinya yang bisa mendampingi itu. Karena apa? Karena kita melihat lingkungan ini dengan industrialisasi 4.0 arahnya ke digital leadership, nggak mungkin tidak. Ya. Nah, oke, kalau memang seperti itu, kemudian kita tetapkan, kita oke lah 5 tahun ke depan akan menjadi pusat psikologi untuk digital leadership misalnya. Termasuk kalau misalnya mau dispesifikkan ini digital leadership di bidang apa, apakah di pemerintahan, apakah di energi, apakah di apa gitu ya. Kalau di pemerintahan bagaimana? Oke, kalau di pemerintahan jelas nih mitranya adalah Menpan, ya, atau juga Kementerian Koordinator Pengembangan SDM dan Budaya, Prof. Muhajir, kita masuk di situ. Nah, tapi yang penting adalah bahwa nomor 5 ini, nomor 1, 2, dan nomor 2 ya terutama menghasilkan pengalaman penelitian, nomor 5 menghasilkan arah ke depan. Jadi pengalaman penelitian sudah punya, arah ke depan sudah punya, tinggal mengisi di tengahnya. Nah, di tengahnya itu step apa saja yang harus kita bangun. Nah, untuk membuat yang tengah ini yang kesulitannya di akademik mulai muncul, yaitu Bapak Ibu harus menimbang state of the art dari bidang keunggulan itu. Jadi kalau misalnya saya mau digital leadership, ya saya harus mengkaji jurnal-jurnal dan sebagainya yang terkait dengan digital leadership dalam perspektif psikologi.
Nah, orang seperti saya berhenti, tidak bisa lagi terlibat di situ. Kenapa? Karena saya bukan ilmu di sini. Andaikan saya diundang pun, saya akan berbicara di perspektif sosiologi terhadap masalah kepemimpinan. Saya akan ngomong kepemimpinan adalah institusi sosial dan sebagainya begitu. Tapi teman psikologi kan beda. Ya. Nah, dari state of the art itu saya sudah bisa memulai untuk frontier science, frontier knowledge-nya ini. Di mana letak saya harus meletakkan diri di dalam digital leadership ini. Nah, barulah saya susun Fishbone. Ya. Fishbone adalah rangkaian konsep-konsep, rangkaian riset-riset yang harus saya lakukan di dalam rangka untuk mencapai keunggulan digital leadership nomor 5 itu dari pengalaman yang ada. Di sini ada Fishbone. Tapi saya tidak menyusun Fishbone sesuka saya. Fishbone saya harus diusul dari state of the art. Nah, itu sebabnya dalam susunan roadmap pasti ada diskusinya. Ya. Nomor 1 tinggal mengumpulkan. Nomor 5 harus diskusi. Mau kemana kita itu. Nomor 6 lebih diskusi lagi. Untuk mencapai itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan ya? Kalau saya keluarga misalnya dan saya bicara tentang ketahanan keluarga ya, family resilience di dalam era 4.0 ya, di mana terjadi otonomi individu yang semakin tinggi. Nah, itu kemudian hal apa saja yang harus saya riset ya, bergantung pada state of the art yang kita pahami. Nah, ini nomor 6 ini memang pekerjaan akademis ya, Bapak dan Ibu sekalian, dan ini sangat tergantung pada kepakaran dari masing-masing orang dan kepakaran dari masing-masing kelompok riset group. Nah, kemudian diadakan diskusi untuk kemudian disepakati bersama menyusun tahapan topik, tema yang harus disusun untuk dicapai itu, kemudian penetapan waktu dan sumber daya pendukungnya. Gitu. Ini kalau nanti misalnya diminta oleh fakultas ya, ini tahapan-tahapan terakhir ini yang tahap pengujian validitas dari itu ya. Kalau untuk yang individu tidak terlalu berbeda, sama intinya adalah pengalaman pada nomor 2 itu ya. Kemudian penetapan keunggulan pada, kalau yang di sini ada pada nomor 5, dan kemudian penyusunan state of the art dan Fishbone ya pada nomor 6, dan mulai tahap penentuan waktu dan sumber daya yang kita miliki. Gitu. Jadi nanti akan seperti ini nantinya. Jadi kalau saya misalnya ini digital leadership ya, tahun 2022 itu topik riset apa saja yang diperlukan. Ya, misalnya tahun 2022 itu kita mau penelitian dasar dulu. Ya, basisnya penelitian dasar ya, seperti yang saya gambarkan ini tadi. Nah, ini kan basis nyusunnya, nyusun dari tahun ke tahun ya, ini katakan 2019, 2023 ini kita sudah punya pengalaman penelitian tapi belum selesai. Kita masih bergerak di penelitian dasar misalnya ya. Jadi kalau penelitian dasar tentang digital leadership ya, pemetaan kepemimpinan di pemerintahan, kita meneliti di 5 provinsi misalnya, atau pemetaan pola kepemimpinan digital di industri, kita meneliti katakan 10 jenis industri misalnya gitu ya. Nanti bagaimana sih mereka sudah mulai memakai kepemimpinan digital atau mereka belum, mereka menolak dan sebagainya, itu TKT-nya 1, 2, 3. Kemudian berikutnya kita mulai untuk penciptaan produk pada terapan 4, 5, 6. Di sini kita mulai membuatkan alat ukur, kita mulai membuat ya. Kalau di sini ini nanti membuat peta, membuat resipotorinya, membuat macam-macam ini ya, ini penelitian dasar. Kemudian yang di sini mulai membuat produknya sampai mungkin mengembangkan konsultasinya dan sebagainya. Kemudian di sini kita mulai pengujian masuk ke industri ya. Industri itu tidak selalu pabrik ya, tetapi kita misalnya masuk ke konsultan internasional dan sebagainya. Kemudian di sini mulai
betul-betul berdiri sebagai industri, sebagai lembaga yang mandiri secara nasional maupun. Jadi jalannya bisa naik berdasarkan TKT ini, atau kalau tidak dari TKT bisa juga dari wilayah. Jadi yang ini itu lab saja, ini fakultas, ini sudah mulai nasional, ini internasional, itu bisa juga. Atau digabungkan juga bisa. Tapi tahapan jalan itu ya harus disertai dengan uraian ini. Jadi tahun 2020 topik risetnya apa saja? Fokusnya ini, temanya ini, topiknya. Karena topik inilah nanti yang akan kita jadikan judul-judul dalam penelitian kita. Yang akan kita tawarkan ke dikti, ke mana gitu ya. Ya kalau satu peer group tentu tidak perlu banyak-banyak. Katakan topik risetnya hanya 2 gitu ya. Yang itu menjadi fishbone-nya nanti gitu ya. Tahun 2023 apa, tahun 2024 apa, itu topiknya apa. Tentu ini bergantung kepada yang tadi, apakah tahun 2022 ini kita sudah terapan atau masih dasar. Tahun 2022 TKT-nya masih dasar. Oke, berarti risetnya dasar di sini. 23 mulai masuk terapan, tapi terapannya TKT 4 misalnya. 2004 sudah 6. Kalau 6 itu sudah produknya itu sudah teruji baik di laboratorium maupun pemanfaatan praktis ya, dan sudah spesifik kepada pengguna tertentu gitu ya, dan seterusnya. Nah, terus luaran produknya apa, luaran konsepnya apa, ini dirumuskan ya, termasuk kepakarannya. Kepakarannya ini berarti kita sudah punya proyeksi nih. Oh, ini Bu Korina ini akan jadi seperti ini nih. Nanti kita di peer group kita itu ada orang yang akan kita angkat dan beliau nanti akan kita unggulkan dalam pakar untuk penyusunan instrumen dan pengujian instrumen. Kemudian yang lain nanti menjadi apa gitu ya. Sama luaran reputasi ya, spesifik, misalnya menjadi spesifik subjek. Ditetapkan oleh Fakultas Psikologi misalnya kita harus punya spesifik subjek bidang keluarga misalnya ya, dengan spesifik tertentu yang nanti kita bisa ajukan dalam penilaian di GS dan nanti bisa mengungkit UI sebagai spesifik subjek misalnya, itu bisa juga ditetapkan di dalam tahapan-tahapan seperti ini. Nah nanti jadinya ya kayak tabel begitu, judul-judul, kemudian luaran-luaran ditetapkan, dan apa yang harus dilaksanakan. Nanti ada tambahan uraian tentang kolaborasinya dengan siapa untuk riset ini ke dikti, ini ke ini ya, namanya juga perencanaan, nanti kalau tidak diterima ya tidak apa-apa. Ini ke dikti, ini ke UI, ini ke siapa, dan sebagainya begitu. Baik, itu dulu yang perlu saya sampaikan, nanti kita ajukan ke diskusi. Secara teknis memang sebenarnya roadmap tidak sulit, hanya yang sulit menurut saya adalah poin nomor 6 ini dan poin nomor 5 ya, penetapan keunggulan dan ini. Karena penetapan keunggulan sebenarnya juga tidak sulit, kita ngomong aja unggul sudah. Tetapi ketika dia harus diurai untuk mencapai itu dengan berbasis pada state of the art yang ada, nah itu yang mulai kita harus fokus pada kepakaran dan keilmuan kita. Terima kasih. Monggo silakan kalau ada diskusi, pertanyaan dan sebagainya. Monggo. Ini kelemahan presentasinya ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Bu Sali ini langsung moderatornya saya atau kembali ke Bu Sali? Oh, boleh langsung aja Pak Derajat, jadi biar lebih mengalir, TikToknya biar lebih enak. Mari silakan Bapak dan Ibu sekalian. Pak Derajat boleh tanya? Sangat boleh Bu Kristi, silakan. Terima kasih banyak Pak Derajat, sangat penting yang Bapak sampaikan, terima kasih banyak. Sangat strategis gitu ya, sangat membantu kami untuk berpikir strategis. Pertanyaannya ya Pak, kalau kami di psiko dan saya rasa juga di banyak ilmu yang aspek sosialnya banyak, besar gitu ya, di psiko misalnya yang bisa terpilah menjadi 2 ya, ada
psikologi sebagai ilmu yang memang bisa mengikuti tata cara berpikir seperti tadi, sangat step by step seperti itu ya, terkait TKT-nya. Ada juga yang sifatnya memang pengetahuan yang terbangun dari lapangan juga sih Pak Derajat. Maksud saya misalnya kalau seperti psikologi sebagai helping profession, kita itu cukup sering tidak sepenuhnya paham mengenai apa yang maksudnya teori-teori besar yang sudah bisa diacu, tapi sambil jalan itu gini ya, ternyata pendekatan ini lebih baik karena apalah gitu. Nah, singkat kata yang saya mau tanyakan sebenarnya Pak, cukup sering TKT atau TRL itu agak susah dipikirkan secara sangat runut seperti itu ya dalam ilmu-ilmu seperti kami. Itu menyiasatinya gimana ya Pak Derajat? Ya ini kalau yang tahu persis teman-teman psikologi ya. Tetapi yang kita pakai sebagai pedoman kalau eksistensi dari RG itu tadi kan dikatakan kalau misalnya itu helping profession ya, berarti kan kalau dia sudah helping profession itu sebenarnya dia sudah terapan. Jadi dia TKT-nya itu sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah. Jadi bukan lagi dia TKT 1, 2, 3. Jadi orang boleh bergelut terus dengan dirinya dan risetnya di penelitian dasar terus itu enggak apa, enggak harus naik terus ke atas. Demikian juga karena itu kan kesukaan dari orang ya. Atau dia lebih suka untuk apply terus. Jadi saya kalau untuk penelitian dasarnya saya baca jurnal aja Pak. Nah, nanti dari jurnal itulah yang kemudian saya pakai di dalam melakukan services pada masyarakat gitu. Jadi saya enggak terlalu banyak di dasar, tidak apa-apa. Nah, kalau memang Ibu sudah posisinya berada di TKT yang terapan 4, 5, 6 sampai 9 tadi, nah sekarang tidak mengatur roadmap-nya. Roadmap saya penelitian terapan gitu. Jadi kalau penelitian terapan, katakan di dalam posisi Ibu, itu instrumen sudah ada. Gitu. Jadi bukan lagi bicara tentang prinsip-prinsip di dalam kesehatan mental misalnya ya, atau bicara tentang konsep-konsep mendasar dalam kesehatan mental dan hubungan antara kesehatan mental dengan variabel yang lain. Bukan itu lagi yang saya omongkan. Tapi yang saya omongkan sekarang saya punya instrumen, saya mesti punya instrumen yang instrumen itu bisa saya pakai dan dipakainya untuk misalnya anak berkebutuhan khusus atau dipakainya untuk seleksi pegawai-pegawai dengan risiko tinggi di lepas pantai misalnya. Nah, sudah fokus saja di situ. Oh, ini yang sudah ada dari kajian saya, ini instrumen yang sudah pernah diuji oleh teman saya atau di jurnal ini, ambil saja di situ. Ibu melakukan penyesuaian terhadap instrumen itu terhadap spesifik function yang Ibu miliki saja. Itu sudah masuk TKT 4, terus nanti diuji 5, 6. Begitu Ibu sudah 6, itu berarti instrumen yang Ibu miliki dikembangkan sendiri secara praktik itu ya dari pengalaman terus dicoba itu sudah boleh dibilang gitu sudah terstandar, sudah valid lah standar dalam praktek itu. Nah kalau Ibu mau kembangkan ke TKT yang 7, 8, 9, Ibu tinggal memasukkan ke industri. Ya, kalau misalnya tidak masuk ke industri ya Ibu buat sendiri boleh. Gitu. Saya cerita ada satu teman psikolog yang kemudian sekarang itu menjadi konsultan yang memberi sertifikat terhadap reviewer dikti. Tapi dia ini dulu peneliti, dia peneliti dari satu universitas swasta ya di Surabaya itu. Dia mulai mengajukan tuh penelitian dasar. Dia uji variabel psikologi dia uji variabel 1, 2, sampai akhirnya dia membuat instrumen dalam bentuk Excel saja. Instrumen ini menurut dia secara teoritik punya keunggulan karena dia mengkombinasikan antara dia untuk penempatan kerja ya, kemampuan orang dan juga kebutuhan dari industri itu serta spesifik kombinasi spesifik function gitu ya.
multi talenta lah kalau sekarang itu istilahnya gitu ya. Nah, dia membuat instrumen itu dapat pendanaan Dikti. Saya mulai mengikuti itu sejak penelitian hibah bersaing gitu. Terus sampai instrumennya jadi, kemudian dari Dikti dirubah ke dalam Excel, Excel dirubah ke dalam aplikasi komputer gitu. Kemudian dia mendirikan konsultan untuk khusus pada pegawai-pegawai asing di pertambangan. Jadi dia khusus bergerak di situ. Kemudian dia membuat industrinya adalah konsultan itu dibawa ke Singapura. Dia kolaborasi sama, enggak tahu temannya siapa, dia punya konsultan di Singapura. Yang dipakai alat itu dan juga aplikasi yang mereka miliki itu terus yang dipakai. Nah, itu dia sudah masuk ke industri. Nah, cuma kalau dia ini mulai dari nol, mulai dari penyusunan prinsip-prinsip dasar bagaimana multifunctioning itu bisa disatukan di dalam. Nah, tapi kalau Ibu misalnya terapan ya, Ibu melihat instrumen dia, kemudian Ibu pegang, terus Ibu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Ibu miliki itu, Ibu merasa bahwa instrumen ini harus diperbaiki nih. Jadi Ibu tidak usah meneliti di dasar, itu tidak apa-apa. Jadi boleh saja orang berada di TKT dasar dan terus berada di situ, boleh juga orang di TKT terapan dan terus ada di situ. Gitu. Cuma tugas dari LPPM universitas ya, ini yang harus melakukan hilirisasi. Karena kalau dosennya semua di penelitian dasar, ya dia tidak dapat yang TKT 9, tidak masuk industri nanti dia. Nah, dialah yang membuat hilirisasi, makanya dia pilih, kemudian dia dampingi, dia danai supaya ada yang melanjutkan. Jadi TKT 3 diambil temannya untuk dilanjutkan. Gitu. Kalau di riset group ada 6 orang, 2 orang suka penelitian dasar, yang lain itu kalau suka terapan ngambil dari temannya ini tidak apa-apa. Ya tentu harus disebut namanya supaya tidak menjadi plagiasi. Gitu Bu Kristi. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman, saya tanya dikit lagi boleh ya? Minta maaf. Boleh. Pak, kalau di psiko itu kan kadang-kadang yang basis riset, artinya yang dasar ini dengan yang terapan atau yang aplikasi kadang-kadang itu berbeda pendapat. Maksud saya gini, misalnya nih, saya kasih contoh simpel aja. Orang-orang yang menekuni praktik klinis melihat bahwa EMDR itu sangat efektif, misalnya gitu. Pokoknya suatu model terapi lah, Pak. Tapi teman-teman yang di riset dasar akan bilang, oh itu nggak ada buktinya tuh, secara neurologis nggak ada bukti itu. Jadi sebenarnya kita nggak usah percaya. Nah gitu tuh Pak. Yang kami tuh agak bingung gimana ya cara mengatasinya, karena terus terang kalau saya ketika sesuatu hal itu efektif dilaksanakan di lapangan, saya akan mempercayai itu. Mungkin belum ada penjelasannya secara konseptual, tapi saya akan memanfaatkan itu sih. Jadi tetap intinya mungkin seperti yang tadi Pak Derajat katakan ya. Jadi kami boleh aja masuk sudah ke level yang agak atas ketika memerlukan suatu telaah terhadap konsep yang kami pakai, bisa turun agak ke bawah, dilakukan oleh teman lain, gitu ya Pak Derajat? Terima kasih. Iya, Ibu. Boleh. Perbedaan-perbedaan itu tidak masalah. Ya. Kalau itu berada pada orang yang beda, atau peer group yang berbeda, itu tidak masalah. Itu kita sendiri yang harus memutuskan. Ya. Jadi misalnya, yang satu mengatakan EMDR perlu, yang satu tidak perlu, ini tidak efektif, yang ini efektif. Ya kita sebagai peer group atau kita sebagai individu itu yang memutuskan. Begitu saya putuskan ini betul seperti Ibu Kristi ya, Ibu jalankan dengan pikiran itu. Kalau yang lain mengatakan enggak betul, ya silakan jalankan dengan pikiran itu. Nah yang jadi problem adalah kalau memang kita bergerak risetnya dari dasar keterapan, gitu. Kalau kita langsung dari terapan enggak masalah. Tapi kalau kita bergerak risetnya memang katakan saya mengajukan usulan ke Dikti 3 tahun. 3 tahun itu atau 6 tahun ya. Tahun pertama 3 tahun, kemudian mengajukan lagi setelah selesai 3 tahun dan 6 tahun ya. Dimulai dari dasar. Begitu dari dasar selesai, kemudian saya lanjut ke terapan.
Nah, ternyata penelitian dasar yang saya lakukan ini, sudah saya lakukan ini, dan sudah valid, sudah betul. Begitu saya terapkan di klinis, ya, pada orang-orang gangguan pasca trauma dan sebagainya itu, loh, kok beda ini? Padahal saya sudah step di terapan, gitu ya. Kok beda ini? Nah, ketika ibu di terapan itu berbeda, ibu boleh kembali ke dasar lagi. Boleh kembali. Atau kalau ibu tidak ingin kembali ke dasar, ya yang kembali ke dasar adalah salah satu teman atau yang lain. Kalau ini satu peer group, tema baru dimunculkan. Jadi roadmap-nya bisa diperbaiki. Tema baru, katakan tahun 2002, 2003 itu dasar. 2004, 5, 6 itu sudah terapan. 2005 menemukan satu hasil yang berbeda. Ini harus saya riset dasar ini. Ya balik lagi, tidak apa-apa. Tahun 2005, berarti tahun 2006 ada riset dasar yang harus dikembangkan khusus untuk EMDR untuk jenis pasien klinis tertentu, misalnya gitu, tidak apa-apa. Tapi di awal ketika kita mau memulai itu kita mulai dengan rencana yang tertentu. Kalau saya tidak salah dulu waktu saya di UI itu yang di Salemba ya, saya sering ke belakang itu kan di situ ada yang kayak klinis untuk anak yang unggul tuh. Ya. Kalau saya tidak salah dulu ya. Pak, Lembaga Psikologi Terapan. Iya, Ya, itu kan untuk anak-anak yang hebat-hebat gitu loh. Super-super itu kalau tidak salah ada ya. Ini pusat keberbakatan. Pusat keberbakatan ya Pak mungkin. Ya. Nah, misalnya mau mengunggulkan itu, ya, mengunggulkan pusat studi itu ya, atau pusat klinis itu dengan pendekatan tertentu misalnya gitu ya, tidak apa-apa. Itu majukan itu sudah terapan itu, bukan dasar kan. Nah, tapi dari riset-riset terapan itu ternyata ada masalah, kita balik lagi ke dasar, nugaskan teman atau nugaskan mahasiswa atau ditaruh di dalam kuliah S3. Anda harus ngambil ini, atau S2 atau S1 Anda harus ambil ini ya, riset-risetnya itu. Nah, itu balik ke dasar lagi untuk pertimbangan kita penyempurnaan terapan. Tidak apa-apa itu. Karena roadmap baik, juga terima kasih Pak. Dan tadi roadmap kita saya katakan share value, itu artinya bahwa dalam menyelesaikan roadmap itu kita bisa melibatkan siapa saja, terutama tentu mahasiswa. Terutama ya. Karena kalau mereka bisa ikut di dalam roadmap kita, itu kita kemudian punya jejaring yang semakin luas ketika mereka lulus nantinya gitu. Dan di Dikti memang didorong untuk supaya bisa begitu. Monggo silakan kalau ada yang lain. Saya boleh tanya ke Pak? Silakan Ibu. Dua pertanyaan terkait ini aja Pak, pemahaman karena saya belum paham. Tadi ada luaran-luaran dari kelompok riset atau dari roadmap. Ada yang sebut luaran kepakaran, ada juga luaran reputasi. Apakah dua itu, Pak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua lebih ke untuk aplikasi ya, Pak ya. Saya tuh melihat bahwa teman-teman di fakultas ini sebetulnya penelitiannya udah banyak sekali, Pak. Banyak sekali dan banyak model-modelnya. Tetapi seperti juga ilmu sosiologi, psikologi kan ilmu sosial, variabelnya itu kan selalu dinamis, selalu berubah gitu ya. Sehingga untuk membuat kemudian satu alat ukur dan mengklaim bahwa alat ukur itu akan mampu, kalau alat ukur oke lah, kalau alat ukur hanya untuk satu variabel kita masih bisa lah. Tetapi untuk membuat satu model tentang perubahan perilaku, padahal variabel-variabel yang terkait itu selalu itu dalam kondisi dinamis akan selalu berubah. Kalau tadi Pak Derajat bilang, lihat aplikasinya di Kementerian A, Kementerian B. Nah, kalau di bidang saya dari psikologi organisasi, nanti kalau mau diterapkan di konteks universitas akan berbeda. Kalau di konteks pemerintahan beda, kalau di konteks startup berbeda dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana ya supaya kami ini mempunyai keberanian gitu Pak ya, kepedean gitu untuk mendaftarkan model kami ini atau kemudian untuk membuat aplikasinya, karena kenyataannya kami ini udah banyak sekali hasil risetnya,
Tapi untuk meningkat ke tingkat terapan, untuk kemudian punya klaim bahwa riset dasar kami sudah cukup, itu yang rasanya kami berhati-hati gitu Pak. Jadi kami udah tahu state of the art-nya, barangkali lebih banyak kami tuh humble ya Pak ya, karena merasa ada banyak kok yang saya belum tahu, harus riset lagi, harus riset lagi. Terus kami lihat-lihat keluar, kok berani banget ya orang-orang itu mengklaim model gitu. Kayaknya kita yang kurang berani nih. Jadi gimana ya Pak ya, balancing out-nya bagaimana? Supaya kami ini tetap bekerja keras untuk memahami dengan lebih dalam, tetapi di sisi yang lain kami juga berani maju ke tingkat penerapan teknologi yang lebih tinggi. Demikian Pak Derajat. Terima kasih Ibu. Ini saya jawabnya pakai pola pikirnya Dikti ya. Pola pikirnya Dikti ya. Kalau pola pikir ilmu itu memang seperti itu ya. Jadi gini, kalau saya jawab dulu yang pertama. Jadi tadi ada beberapa jenis luaran ya. Yang pertama tentu adalah luaran yang terkait sama proses risetnya. Apakah riset ini menghasilkan teori saja, pembaharuan teori, kalau itu penelitian dasar, pembaharuan teori, penemuan prinsip-prinsip baru, atau ukuran-ukuran ya, itu kemungkinan satu temuan itu. Atau temuannya adalah berupa produk, sudah alat ukur, sudah aplikasi tadi misalnya ya, atau modul untuk pelatihan kepemimpinan, atau satu kayak pengukuran untuk efektivitas organisasi dan sebagainya, itu terapan. Jadi kita bisa menghasilkan penelitian dasar, kita luaran ya. Untuk semua produk yang seperti itu bisa di KI-kan, di istilahnya dulu HKI, kekayaan intelektual, dan kita sama Dikti itu didorong untuk kita berani mendaftarkan itu, dan sangat mudah untuk disetujui oleh Kemenhumham sepanjang bukan paten. Nah, kalau paten memang Kemenhumham agak lama memutuskannya. Tapi kalau itu katakan model, buku, modul, desain, itu hak cipta cepat bisa langsung keluar. Kalau buku sepanjang ada ISBN-nya langsung keluar. Hanya Dikti mengakui buku ISBN yang diterbitkan oleh penerbit yang anggota IKP. Tapi kalau UI Press sudah pasti anggota IKP ya. Nah, jadi kalau itu sudah langsung keluar sertifikatnya, sudah sah kita punya paten. Banyak teman-teman itu yang punya, kalau ditanya kekayaan intelektualmu berapa? Ada yang 100, 120. Yaitu bentuknya ya cuma buku atau desain ya, kayak batik misalnya didesain gitu, didaftarkan 1 lembar, 5 lembar. Dia punya 5 temuan, 5 lembar gambar gitu ya. Itu setiap lembar dapat 1. Jadi kalau 5 dapat 5 dia. Makanya kemudian bisa dapat banyak sekali gitu ya. Karena di Kemenhumham memang tidak diperiksa jauh. Yang diperiksa adalah kalau dia berupa paten. Karena kalau paten dia punya layak industri, nah itu yang agak lama memutuskannya. Nah, di luar produk-produk itu ada produk-produk yang memang spesifik. Karena dia tidak terhubung dengan luaran ya. Luaran dalam artian sesuatu yang bisa dilihat. Tapi ini sesuatu yang terkait sama kelebihan orang. Nah, itu disebut kepakaran. Gitu. Jadi Bu Korina pakar di bidang leadership, di bidang organisasi ya misalnya, itu diukur dari apakah Ibu pernah mendapatkan pendanaan untuk riset-riset internasional. Artinya kalau iya berarti Ibu diakui internasional. Apalagi kalau Ibu sudah punya penghargaan internasional gitu ya. Tapi kalau tidak punya itu semua, paling tidak apakah pernah diundang menjadi keynote speaker di tempat lain. Nah, di luar negeri, di universitas dengan reputasi 100 besar dunia, pernah tidak diundang di sana jadi keynote speaker? Kalau enggak, pernah enggak diundang sana ngajar? Kalau enggak, pernah enggak diundang ke sana menjadi penguji lah, misalnya gitu ya. Atau orang sana yang datang ke UI, ketemu Ibu, kemudian mereka belajar dan sebagainya. Tidak termasuk yang saya lakukan ini.
Kalau yang saya lakukan ini, walaupun saya datang ke psikologi, ini tidak dihitung. Karena ini tidak bicara ilmu. Ini bicara tentang manajemen. Yang dihitung kepakaran itu adalah ilmu. Jadi minimal ibu itu diundang sebagai psikolog. Gitu. Atau ibu diundang dengan spesifik yang lebih spesifik lagi, yaitu psikologi organisasi atau yang leadership itu. Nah, pengukuran itu tidak ada di KI, tidak ada di Kemenhubam, tidak ada. Jadi itu pengakuan yang kita lihat. Dulu ada hibah yang khusus itu. Khusus hibah untuk menjadi pakar seperti itu. Karena itu mendeklarasikan diri. Sedangkan kalau yang luaran reputasi, ini terkait sama institusi kita. Jadi UI termasuk juga tempat saya, ya, apalagi sudah PTNBH, itu kan dituntut untuk world class university. Nah, untuk world class university, itu kita diukur oleh lembaga internasional kan, TIS ya, diukur TIS. Nah, gimana caranya bisa menembus itu? Nah, itu bisa ditugaskan oleh prodi atau kepada peer group. Untuk peer group Anda risetnya sudah banyak ini, pakarnya juga sudah banyak, profesornya, temuannya, paten. Ayo Anda garap ke sana. Itu bisa fakultasnya Bu Sali bisa menugaskan riset group beberapa orang untuk menggarap itu gitu. Ya, cuma ini memang berat ya. Tapi itu bisa menjadi target bahwa nanti saya tidak sekedar menghasilkan satu center for leadership psychology gitu ya, tetapi dia kemudian menjadi reputasi dunia. Gitu. Nah, kalau yang tentang aplikasi tadi di psikologi ya, yang berbeda-beda satu dan yang lain, di dalam roadmap itu apakah memungkinkan itu kemudian menjadi kepala ujung fishbone-nya? Ujung fishbone-nya misalnya kalau Ibu berbicara dengan organisasi dengan kearifan lokal misalnya gitu ya, di ujungnya, kemudian di sirip-siripnya itu ada organisasi startup dengan kearifan lokal, organisasi pemerintah dengan kearifan lokal, organisasi bisnis kan. Apakah mungkin itu? Kalau itu mungkin, maka yang variasi-variasi organisasinya menjadi siripnya. Tapi kalau misalnya Ibu tidak bisa Pak Derajat, ini beda banget. Oke, kalau beda, Ibu mesti memilih untuk kurun waktu 5 tahun dalam satu roadmap itu, Ibu bekerja di startup. Tapi saya tidak bisa startup saja Pak Derajat, saya maunya 2. Ibu buat 2 roadmap. Tapi jangan banyak-banyak, jangan membuat 10 roadmap, namanya bukan roadmap nanti ya. Roadmap itu ya paling banter 1 atau 2 itu sudah mentok gitu ya. Karena kita kan bekerja di situ. Katakan saya harus tekuni itu setiap tahun, habis waktu saya untuk ngurus penelitian saja, belum klinisnya, belum ngajarnya, enggak mungkin ya. Paling kita kerja untuk riset itu sehari mungkin 3 jam ya, atau seminggu 8 jam. Kan cuma itu. Makanya ya 1 atau 2 roadmap saja gitu. Yang lain-lain ikut aja. Jadi kalau memungkinkan itu jadi sirip, kalau tidak memungkinkan ya saya memang membangun satu roadmap khusus untuk startup dan satu roadmap yang sangat berbeda walaupun isinya sama untuk pemerintahan gitu. Nah, kalau untuk startup ya harus dilihat policy startup, pemerintahan ya dilihat policy. Begitu Ibu. Begitu. Pokoknya jangan sampai kehilangan kebahagiaan aja, terlalu banyak penelitian malah roadmap jangan sampai menjebak kita malah butuh psikolog nanti. Tapi terima kasih Pak, penjelasannya sangat jelas dan juga memberikan semangat Pak. Jadi sebetulnya berarti Fakultas Psikologi itu udah punya banyak sekali, cuman kami memang mungkin itulah berhati-hati sekali dari Pak Derajat tadi, terutama dari perspektifnya Dikti. Kami harus berani maju. Kalau ada model di HKI-kan saja, kemudian itu jadikan sirip-sirip dari fishbone untuk kemudian mendukung pembentukan kepakaran. Demikian ya Pak ya. Terima kasih banyak sedikit Ibu ya. Saya tambahin. Ya, di Dikti itu sedang getol-getolnya untuk mendorong agar dosen-dosen itu berani merumuskan, membuat statement atau proposisi yang jelas gitu ya tentang novelty. Dan baik itu novelty dari segi keilmuan ya, perbaikan teori. Jadi mengatakan teori siapa namanya itu
teorinya Pak Derajat misalnya, itu sudah tidak berlaku itu. Saya sering mencontoh teorinya ini loh, siapa namanya itu, yang tahap-tahap kebutuhan itu. Maslow. Maslow ya, teori Maslow ya, tahap kebutuhan dasar dulu, sandang, pangan, papan, keamanan, terus sampai reputasi kan. Nah, kan teorinya seperti itu bertahap. Nah, kemudian satu kali seminar, saya lagi seminar misalnya di Amerika, ketemu sama Bu Korina, ditanya, Pak Derajat, hebat sudah aktualisasi ya di Amerika. Oh iya. Terus Bu Korina tanya, itu rumahnya sudah lunas Pak Derajat cicilannya? Belum itu. Nah, itu Ibu langsung mendeklarasikan ini teori kebaruan, Maslow gugur. Ini orang kebutuhan dasarnya belum selesai, sudah kebutuhan aktualisasi diri ya. Berarti Maslow gugur. Nah, dengan itu kemudian kita membuat pernyataan. Dikti itu lagi mendorong itu dalam rangka supaya ilmu pengetahuan di Indonesia itu diisi oleh pemikiran-pemikiran dosennya, gitu. Diisi oleh pemikiran-pemikiran kita, gitu. Ya, tidak menutup yang lain, karena ketika kita kemudian melakukan kebaruan terhadap teori dari seorang pakar tentu kan harus melewati sebuah riset yang valid, riset yang teruji, kan begitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, banyak teman itu tidak berani mendeklarasikan kebaruan itu. Ya, tapi kalau menurut saya sih UI sebenarnya punya stok yang banyak sekali untuk deklar itu. Ya. Termasuk penugasan-penugasan itu. Sayangnya penugasan dari Dikti itu kebanyakan policy. Itu yang menjadi, harusnya penugasan dari Dikti itu yang kebaruan seperti ini ditugaskan. Karena kalau policy itu perguruan tinggi besar PTNBH itu kemudian hanya ngerjakan pekerjaannya dari kementerian saja gitu, bukan origin dari dirinya. Monggo, atur nuwun. Pak Derajat, sebelum ada pertanyaan lebih lanjut, nanti mau nanya ininya untuk PowerPoint-nya bisa di-share ya Pak Derajat ya? Oh, bisa Ibu, nanti saya share. Oke. Monggo, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Memang penyusunan roadmap itu tidak bisa diserahkan orang lain, karena di situ ada tahapan untuk menyusun keunggulan dan fishbone-nya itu. Dan itu mesti spesifik dari kepakarannya masing-masing. Ya, mungkin saya mau tanya Bapak kalau Ibu, nggak ada lagi. Ya, terima kasih Pak Derajat sudah hadir di tengah-tengah kami dan sudah banyak share juga gambaran tentang bagaimana bisa membuat roadmap, terutama yang tentunya bisa tembus untuk memperoleh pendanaan ya. Ya, kami ini kebetulan jadi konkret aja mengerucut ya, scrutinize kepada apa yang kami kerjakan dan apa yang kami harus buat sebagai roadmap gitu ya. Jadi ini kan kami dari kelompok lebih kepada pendidikan ya, lebih pada pendidikan teacher student effectiveness. Jadi kalau kita tahu memang basic sekolah, basic kelas itu luar biasa banyak variabel psikologis yang bisa dilakukan. Belum lagi itu kita berkaitan dengan jenjang. Tantangan-tantangan yang dihadapi di tiap jenjang itu tentunya berbeda ya, memerlukan terus-menerus tadi penelitian yang dinamis begitu ya. Jadi kepakaran yang ada pada kami, yang kami satukan sekarang itu memang ada yang dari mulai PAUD, memang bidang penelitiannya selama ini PAUD gitu ya. Terus kemudian juga siswa berkebutuhan khusus, individu berkebutuhan khusus ya, itu juga sangat kuat, sudah kemana-mana lah ya penelitiannya ya. Terus kemudian bagaimana kita melihat strategi pengajaran di dalam kelas dan sebagainya. Jadi kalau kami coba lihat atau membuat ya roadmap ini, memang kami masih melihat bagaimana itu bisa dikaitkan dengan beberapa aspek ya. Jadi bisa di tiap jenjang pendidikan, dari tiap tahun kita misalnya naik dari PAUD ke tingkat jenjang menengah dan tinggi misalnya gitu. Tapi ini memang sulit karena memang variabel itu sebenarnya bisa diterapkan di semua jenjang. Nah, dalam membuat roadmap itu memang kita bisa melihat beberapa hal, misalnya dari mulai
who-nya siapa gitu ya, partisipan dan fokusnya, kemudian how-nya itu tentang strategi style-nya begitu ya. Tapi tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, memang kita harus fokus ya, fokus kepada apa sih yang mau kita lakukan berkaitan dengan roadmap ini. Memang kami sedang ya terus membahasnya, bagaimana bisa disepakati dan bisa dibekerjakan bersama begitu ya. Jadi bidang ini memang bidang yang sebenarnya cukup luas, dan kemudian kami beririsan sebenarnya dengan beberapa tadi ya kelompok riset. Misalnya di dalam situasi akademik sekolah dan juga setting kelas itu juga ada well-being, padahal itu ada well-being. Ini mungkin yang agak masih belum kami, karena memang pengelompokan riset ini belum lama begitu ya. Well-being di topik di sana, jadi kita tidak boleh membuat topik yang ada well-being misalnya begitu ya. Terus kemudian hal-hal yang berkaitan tadi ada kekhususan yang dilihat yang bisa terjadi di lingkup sekolah. Jadi bisa juga kami baginya misalnya menjadi akademik dan non akademik begitu. Jadi ini yang kami masih memang perlu pencerahan begitu ya. Bagaimana kira-kira pola yang memang mewakili, merepresentasi kekuatan kami, karena riset di bidang ini juga sudah cukup banyak begitu ya, yang kami lakukan baik sebagai individu maupun kelompok lebih kecil daripada kelompok riset ini gitu. Barangkali bisa dapat pencerahan khususnya di bidang yang proses pembelajaran ya, teacher student effectiveness ini yang mencakup banyak hal ini lagi belum fokus nih, kami belum really confirm untuk define seperti apa begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya lihat di CV-nya Prof itu bekerja untuk pendidikan komunitas marginal ya. Sama di situ ada yang terkait sama resolusi konflik dan sebagainya, perempuannya perlu perhatian dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau menurut saya memang di bidang yang seperti ini kita mesti ketemu sama beberapa orang di luar psikologi yang misalnya saja pendidikan luar sekolah, ada prodi pendidikan luar sekolah, ada juga misalnya di tempat saya ada teleedukasi, ada. Nah, kita ketemu sama orang-orang yang berbeda, yang tadi tahap 4 itu kita mulai melihat lingkungan, kebutuhan pada orang-orang yang berbeda, kemudian kita cocokkan dengan ilmu kita. Misalnya ya, keunggulan kita itu bisa dideklar, ini saya mungkin salah karena saya bukan orang psikologi ya. Misalnya khusus untuk psikologi dalam penanganan kebencanaan saja. Ya, psikologi kebencanaan, atau kita ngembangkan namanya remote school. Remote school, sekolah yang berpindah. Kalau di FKIP dia adalah pendidikan luar sekolah. Tetapi pendidikan luar sekolah di FKIP itu lebih mengarah kepada bagaimana membawa sekolahan itu yang semula berdinding menjadi tidak berdinding gitu. Ya, misalnya ketemu sama anak-anak jalanan, sama petani, sama apa yang semula berdinding menjadi tidak berdinding, tetapi di situ pembelajarannya dia lakukan tetap dengan pola sekolah gitu. Tetap dengan pembelajaran yang ada sintaknya, ada kurikulumnya, ada seperti itu gitu ya. Kami menyebutnya alternative education, Pak. Pendidikan alternatif education. Kami menyebutnya itu. Oke. Nah, sementara kalau di psikologi kan penekanannya bukan pada bagaimana kurikulumnya yang teratur itu teraplikasikan di masyarakat, 6-7 sintak harus dilakukan, evaluasi pembelajaran, tapi bagaimana yang penting adalah siswa itu belajar dan mendapatkan pelajaran secara efektif dengan berbagai cara yang bisa dikembangkan. Jadi ada keleluasaan di dalam proses belajar mengajar, keleluasaan dalam kurikulum, dalam RPS-nya, ya, dalam instrumen pembelajarannya, ya mungkin teman psikologi arahnya ke situ. Nah, itu kita define sendiri, Prof. Prof boleh mendesain sendiri.
dengan tentu setelah melihat state of the art dari pembelajaran misalnya alternative education tadi ya, itu tidak ada yang seperti ini. Yang di UI ini yang kita punya ini keunggulannya seperti ini, kita beri nama ini gitu. Nah, boleh kita define sendiri. Nah, define itu nanti kita siapkan mulai dari uraian tentang modelnya, ya. Kemudian kita juga uraikan tentang apa isi dari model itu, mulai dari katakan flow kurikulum, ya, kurikulum yang mengalir, kurikulum yang dibangun dengan komunikasi di lapangan misalnya gitu ya, itu kita susun. Nah, itu tahap demi tahap kemudian kita hakikan ya. Katakan modelnya dulu itu kita hakikan. Nah, ini kemudian nanti turun ada sampai akhirnya secara keseluruhan dalam kurun waktu apakah 3 tahun apa 5 tahun, satu bentuk pendidikan yang kita rumuskan tadi itu sudah jadi gitu. Ya, katakan kalau kurikulum yang mengalir tadi itu kita undang orang dari pendidikan ya, dari UNJ misalnya kita undang, mungkin mereka akan mengatakan tidak ada di tempat kita gitu. Oke, kalau tidak ada, prinsip kami begini, cuma bagaimana itu di pendidikan bisa terorganisir di dalam penyusunan manualnya gimana sehingga tetap disebut kurikulum gitu ya misalnya. Nah, itu kemudian disusun. Tapi definisi kita terhadap apa yang mau kita hasilkan, kita kembangkan itu yang keunggulan yang bisa kita deklarasikan dulu. Nah, baru yang lain-lain nanti ikuti itu gitu. Karena yang jadi problem kan banyak riset, banyak karya, tetapi kita tidak mendefine sendiri bahwa ini loh hasil yang kita miliki tidak sekedar dari satu penelitian, tetapi dari turunannya. Mulai dari bentuk sekolahnya. Kalau itu sekolahnya mesti ada kurikulumnya, mesti ada bahan pembelajarannya, mesti ada alat ukur evaluasinya, ada sintak-sintaknya gimana, ada kan itu yang mesti satu paket gitu. Nah, kita tinggal lengkapi paket itu, kita susun, kemudian kita batasi gitu. Tapi tentu setelah kita melihat bahwa perkembangan di dunia ini dalam bentuk pendidikan yang kita sedang define itu belum ada. Karena kalau sudah ada ya nanti tidak berguna. Kalau belum ada, nah kita bisa katakan bahwa ini yang spesifik gitu ya. Begitu, Bro. Tapi mungkin kurang lengkap ya, mesti ngajak orang pendidikan ini. Saya itu sebenarnya tertarik ya, dan Dikti itu ngejar ya, Bro. Bagaimana pendidikan-pendidikan itu dilingkan dengan fokus di luar pendidikan. Misalnya ya, di UGM itu ada pendidikan kebencanaan. Karena kalau ada bencana kan orang harus paham bagaimana di mana dia titik kumpul, kemudian jalur evakuasi, kan itu kan perlu pembelajaran. Nah, bagaimana sih desain pembelajaran untuk orang dalam keadaan bencana itu dan pra bencana? Misalnya saya pernah monef di UGM itu, mereka membuat kayak untuk pendidikan untuk anak PAUD. Mereka membuat kayak simulasi permainan. Jadi ada gunung-gunungan gitu, kemudian ada jalan, ada sungai, ada rumah. Terus semuanya bisa digerakkan, semua bisa dipindah. Kemudian gunungnya itu diletuskan dengan mengeluarkan lahar buatan itu, kasih warna kuning, merah. Terus anak itu memindahkan. Ketika dia pindahkan sapi melewati sungai, dan dia diperingatkan, tidak mungkin kamu ngangkat sapi melewati sungai. Sapi harus ada jalannya sendiri. Oh iya, dicatat gitu. Nah, itu ada banyak cross antara pendidikan PAUD ke bencana, ke energi, ke transportasi, ke kesehatan ya. Itu banyak sebenarnya yang bisa di-crosskan di situ. Nah, tapi yang menurut saya mungkin ya, jadi permasalahan di psikologi kan bukan sekedar bahwa anak itu mengerti bagaimana cara menjalankan itu, tapi bagaimana dalam proses belajar itu dia merasa nyaman, dia bisa mengambil pelajaran, tidak tertekan, tidak ada stres, tidak ada apa gitu ya, sehingga pembelajaran itu merupakan proses komunikasi yang bagus gitu. Begitu, Prof. Terima kasih. FGD tersendiri ini. Kita punya juga kelompok riset kebencanaan ya. Jadi memang luas sekali. Jadi saya sendiri
pernah terlibat di pusat krisis yang sekarang memang merging kepada kegiatan di dalam kelompok research ini. Jadi kami juga sudah melakukan pendidikan alternatif di Aceh sampai sekian lama dan sebagainya. Jadi sekarang ada kelompok sendiri yang akan menggarap seperti itu. Tapi memang betul ya, mungkin kami juga harus melihat apakah kami mau perjenjang untuk membuat roadmap-nya, tapi ada banyak pola ataupun kemudian prototipe yang bisa dilakukan di tingkat PAUD, kemudian di anak berkebutuhan khusus, tapi bisa juga dengan semua kelompok, tetapi dengan kalau misalnya kita lihat dari WOT-nya itu bisa bidangnya akademis, bidangnya non-akademis, bisa sekarang mungkin yang banyak dikenal lebih luas, pentingnya vocational ya, pentingnya vocational. Yeah. Tapi terus juga bisa kami melihat bahwa tantangan-tantangan sekarang ini memerlukan juga perhatian kepada guru dan strategi mengajar. Ini juga kami lihat sangat penting. Jadi lihat misalnya apa, fokus pada studentnya, fokus pada teachernya gitu ya. Tetapi memang agak sulit memecahkannya tersendiri begitu, tapi mesti dikaitkan satu sama lain. Jadi ini mungkin pencerahan. Kebetulan memang beberapa dari kami minggu lalu sudah lebih lengkap ya, hari ini mungkin nggak banyak. Memang kami harus banyak diskusi lagi supaya roadmap-nya kelihatan link-nya gitu. Karena kami kuat di bidang masing-masing dan juga variabelnya bagaimana supaya, nah ini mungkin kepada Pak Wadek 1 dan juga kebetulan juga koordinator riset DRPM kita Debbie segala macam nggak ada ya. Sejauh mana memang kami memang tidak bisa tidak menyinggung kelompok riset lain ya. Betul, apa judulnya tidak pakai yang namanya riset lain, tapi mau tidak mau misalnya mindful teacher, apakah itu hanya boleh kelompok mindful yang melakukan riset berkaitan, apakah memang itu menjadi variabel kami juga, karena itu bagian di dalam kelompok riset kami. Mungkin ini bisa dibantu dijelaskan juga oleh Ibu Sali ya, Alin ya, dan juga mungkin Debbie ya, juga mungkin mumpung ada di sini Pak Derajat yang bisa melihat bagaimana keteririsan itu mau tidak mau gitu ya di dalam kelompok riset ini terjadi gitu ya. Terima kasih Pak Derajat. Saya setuju Prof. Itu mesti harus saling silang antar riset group ya. Kayak Bu Korina misalnya organisasi, leadership, itu di sekolahan juga masalah leadership organisasi sangat penting untuk menciptakan climate, learning climate-nya itu kan harus ada di situ. Untuk tapi vokasi, menjadi bagian dari roadmap itu yang kemudian kita harus betul-betul lihat tidak sama dengan yang lain ya dalam roadmap-nya ini ya harus. Ya. Untuk vokasi, tadi pagi saya lagi rapat di Dikti itu nanti ada 2 jalur. Jadi jalur yang biasa kita dapatkan itu DRPM yang dulu Prof. Heri ya, itu nanti tetap ada. Dan nanti ada jalur lagi riset kayak seperti itu, tetapi oleh Dirjen Vokasi. Jadi ada 2 nanti. Yang Dirjen Vokasi itu yang mengeluarkan dana, yang punya skema riset, yang ada penelitian terapannya. Untuk yang dikti, yang akademik, ya juga punya skema riset, juga ada penelitian terapannya. Sehingga nanti untuk yang vokasi, yang terapan itu punya jalur sendiri pendanaannya. Gitu. Terima kasih infonya. Sami-sami. Terima kasih banyak Bu Frida dan Pak Derajat. Tadi menanggapi yang tadi Bu Frida tanya ya Bu ya, gitu. Jadi memang ini kan memang pembentukan lab dan riset ini kan memang untuk pengembangan kepakaran kita masing-masing dan pengembangan ilmu. Yang memang saat pengembangan ilmu kan memang kita tidak juga memiliki hak milik bahwa oh ini hanya boleh dia saja, ini enggak, saya enggak boleh, enggak gitu. Kita tetap bisa cross dan bekerja sama dan berkolaborasi begitu. Nah memang penentuan judul nama riset ini kan akan memperlihatkan bahwa kelompok atau lab ini memang fokusnya pada di ranah tertentu kayak misalnya tempatnya Bu Frida gitu kan ya Bu. Meskipun di dalamnya tidak menutup kemungkinan mengambil dari beberapa variabel lain. Yang mindfulness kan kita bisa lihat juga sebagai suatu variabel yang memang kita teliti di dalam konteks yang memang kita mau kembangkan topiknya begitu Bu. Gitu. Misalnya aku kasih contoh labku sendiri ya Bu gitu kan, lab saya itu kan helpful
mental body and sexuality lab gitu kan. Di dalamnya kan memang ranah saya lebih banyak ke psikologi kesehatan dan saya mengembangkan mengenai intervensi CBT untuk chronic pain di Indonesia. Di dalamnya saya masukkan memang komponen mindfulness, karena itu komponennya membantu, karena mindfulness ini membantu untuk orang yang chronic pain yang memang udah nggak bisa diapa-apain, ke dokter bolak-balik pun nyerinya nggak akan berkurang, karena hence namanya chronic pain gitu kan Bu. Itu tetap ada, tapi memang saya tidak melihat mindfulness dalam arti strukturnya bagaimana, seperti apanya, saya tidak membedah ke situ, tapi saya menggunakan mindfulness, teknik-tekniknya untuk di penelitian saya. Seperti itu Bu Frida. Gitu. Bahkan kemarin kan LPT sempat buat acara mengenai mindfulness. Memang yang banyak narsumnya dari kelompoknya Dian, karena memang kan mereka fokusnya ke mindfulness. Namun di situ juga ada Iman sebagai narsum, yang sebenarnya Iman ada di kelompok saya, di lab saya gitu Bu. Jadi kita sebenarnya sangat bisa variabel-variabel yang ada, walaupun mungkin bukan yang fokus lab kita, tapi kita gabung dalam konteks penelitian kita sehingga ya mungkin bisa jadi lebih komprehensif atau RQ, tergantung RQ kita juga, research question kita, seperti itu Bu Frida. Moga-moga menjawab ya Bu. Ya, poinnya sebenarnya sumber daya yang ada di kita itu bisa dimanfaatkan untuk semua peer group gitu. Tidak kemudian ketika kita sudah punya peer group terus terbatas pada peer groupnya masing-masing. Iya. Ya, jadi Pak Derajat, jadi memang di kami ini memang kalau tadi kan beberapa kali saya Pak Derajat juga menjelaskan mengenai ini ya Pak, mengenai untuk keunggulan-keunggulan prodi seperti itu. Jadi kalau di Fakultas Psikologi ini prodinya itu dosen-dosen memang home base-nya di prodi, namun memang cenderung lebih fluid sih Pak. Karena kan prodi S1-nya satu, terus ada S2 Science, profesi, terapan, sama S3. Jadi kita bisa ngajar walaupun home base-nya di mana, bisa ngajar di berbagai prodi lain. Jadi memang agak beda kali ya Pak dengan beberapa fakultas modelnya. Ya. Biasanya kita home base-nya diikat ya. Karena UI memang banyak ruangnya, jadi bisa kemana-mana. Ya, dan psikologi itu kan memang ilmunya juga ya gitu fluid gitu, di dalamnya tuh bisa kayak saya bisa ngajar di klinis, maksudnya kan aslinya memang psikolog klinis gitu, tapi saya juga ngajar statistik gitu, jadi memang fluid banget dan bisa ngajar di S1, S2, S3 seperti itu sih Pak. Ya. Itu juga menarik memberikan fenomena juga yang situasi yang menarik juga sih untuk pengembangan ke depannya. Gitu. Ya. Monggo, masih ada? Boleh saya satu lagi, Kak? Monggo, silakan Ibu. Terima kasih Pak Derajat. Pak Derajat, tadi ketika Bapak presentasi, Bapak mengatakan bahwa basis dari pembuatan roadmap itu dimensi yang Bapak tunjukkan itu ada dimensi waktu dan satunya lagi adalah dimensi keterujian atau kehandalan. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Sehingga kita bisa lebih jelas. Kalau waktu kan jelas ya, kita akan berjalan bersama waktu. Tapi yang keterujian dan keterhandalan untuk mencapai kepakaran itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi titik di atasnya itu karena ini riset ya, karena ini riset akan berbeda kalau itu pengabdian masyarakat. Tapi karena ini riset, tentu apa yang dilakukan di riset itu kan pengujian dengan berbagai jenis pengujian yang diperlukan untuk kita menghasilkan sesuatu itu. Nah, titik pengujian itulah yang berdiri. Kalau yang tidur itu kapan dia akan dilakukan gitu. Nah, yang pengujian ini akan ditentukan dari hasil dari tingkat validitasnya, bagaimana di dalam pengujian itu gitu, dan juga dari validitas dan reliabilitas lah dari pengujian itu. Ya, katakan saya pada TKT yang tertentu, pada TKT 1, 2, 3 misalnya ya, validitas pengujian saya dan reliabilitasnya itu terukur hanya pada tingkat laboratorium. Ya, kalau di orang eksakta ya di in vivo, in vitro gitu ya. Kita itu laboratoriumnya
laboratorium klinis misalnya, atau laboratorium kalau sekolahan itu bisa di beberapa sekolahan, atau biasa disebut pengujian terbatas atau pengujian luas gitu. Tapi ketika kita ngomong produk terapan, ya, atau itu bahkan sudah bentuk ke produk, pengujiannya berbeda lagi. Dia melakukan pengujian-pengujian yang tidak sekedar pada uji variabel atau eksperimen pre dan post gitu ya, tetapi bagaimana produk ini aman, produk ini kemudian bisa diterima, produk ini bisa. Jadi itu yang membedakan tingkat pengujian kita nanti yang perlu kita lakukan ya. Di setiap ilmu akan berbeda-beda untuk tingkat pengujian, mulai dari tingkat pengujian yang sifatnya hanya laboratorium atau bahkan hanya uji dengan regresi saja gitu ya. Cukup dengan regresi saja yang kita tidak kemana-mana, bahkan kita menggunakan data sekunder misalnya, atau kita menggunakan literatur tertentu, itu sudah saya uji, sudah menghasilkan sesuatu temuan ya, sampai pada pengujian yang betul-betul ke tingkat lapangan, tingkat industri yang itu punya resiko yang sangat tinggi gitu ya, baik resiko ekonomi maupun resiko terhadap kemanusiaan. Itu grade-nya di situ yang dimaksudkan gitu. Oke, baik. Tapi tidak menutup kemungkinan grafiknya bisa berputar kembali seperti yang tadi Salihkan, sudah terapan kemudian saya harus ke dasar lagi, itu tidak apa-apa. Karena walaupun rendah itu tidak jadi masalah, karena yang jadi masalah adalah tercapainya target keunggulan yang mau kita hasilkan itu. Terima kasih Pak. Tetapi dengan diungkapkannya bahwa dimensi yang satu adalah tentang keterandalan dan keterujian, kehandalan dan keterujian, maka itu sebetulnya membantu anggota kelompok riset untuk lebih aware bahwa diperlukan sedapat mungkin kita meningkatkan metode risetnya yang lebih rigorous, begitu ya Pak ya? Betul. Pak Derajat mau tanya. Silakan Ibu. Ya Pak Derajat, jadi kebanyakan kan memang dari kami ini mengembangkan untuk keunggulan ini kan kami juga melihat dari SDG gitu ya Pak. Dan itu tetap bisa dijadikan patokan untuk kita mengembangkan keunggulan kita ya Pak, SDG. Kan ya Pak? Sustainable Development Goals. Suara SDG apa? Iya, betul. Suara saya jelas nggak Pak? Saya lagi hujan besar di sini. Jelas, cuma cepat ya. Iya, maaf. Kalau ngomong cepat, saya harus fokus kalau mendengarkannya. Korina ya agak lambat, pelan-pelan itu membantu saya. Ya, jadi kalau kita pengembangannya juga berdasarkan SDG, kan memang dari pemerintah juga kan ada fokus riset nasional gitu. Terus kita juga gabung dengan SDG, itu oke-oke aja gitu kan ya Pak Derajat ya? Boleh, iya, itu yang kita pertimbangkan. Apa saja kita pertimbangkan, kayak tadi PRN, RRN itu kan menjadi dasar pertimbangannya, SDGs atau apa, itu sangat diperlukan. Jadi pertimbangan terhadap aspek-aspek normatif yang ada di sekitar kita, yang berhubungan dengan peer group kita, yang berhubungan dengan kepakaran kita, dan juga pertimbangan-pertimbangan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, itu sangat menentukan nanti keunggulan kita kemana dan riset apa saja yang kita perlukan. Ya, kayak tadi itu misalnya, saya mau bicara tentang SDM, kepemimpinan ya. Itu kalau sekarang saya lihat perubahan dengan teknologi 4.0, baik itu di startup dan sebagainya, itu kan kepemimpinan digital leadership itu kan tinggi ya. Nah, kita cari ini, apakah ada lembaga-lembaga, apakah itu Dikti, Kementerian, Kemenpan, macam-macam yang ini menjadi pertimbangan. Ternyata setelah saya lihat misalnya ya, dilihat tuh, kok semuanya sekarang sudah mulai arah ke sana ini. Berarti kalau saya mau masuk ke roadmap saya ke situ, dalam kurun waktu 5 tahun misalnya, ini pasti akan dapat respon yang besar dari masyarakat yang lain. Jadi sangat diperlukan dua hal itu dipertimbangkan, yaitu unsur-unsur normatif yang ada di sekitar kita, dan yang kedua adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Gitu. Oke, baik Pak Derajat, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, jadi lebih jelas buat saya. Ya, Ibu. Monggo, ada lagi?
Ini teman-teman sambil ini soalnya ya, sambil ada yang ngajar, ada yang lagi meeting. Kehadirannya pasif soalnya. Soalnya sudah siap-siap minggu kemarin sih. Iya, jadinya tetap hadir. Tapi ini tadi Linda ada. Linda lagi ngajar ya, Lin? Linda tuh, ini Adriana. Ini Pak Diki sosial kebencanaan. lagi pada ini juga, pada sambil nih ya. Juga ada, nih Mbak, kesehatan ada. juga. Ada Bu Frida sambil menyimak ini. Menyimak. Ya, kebencanaan tuh tadi disebut-sebut banyak juga tuh, Diki. Iya Bu, tadi ya. Ini juga nih lagi pada Ibu Romi juga lagi rapat sama Singapura lagi untuk kerja sama PAUD. Oke. Ya nanti mungkin bisa lewat WD1 atau Bu Alin Kai juga kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi memang kita mesti dikumpulin, Lin. Nanti sebelum roadmap-nya jadi supaya bagus, terkoordinasi, terintegrasi, terus mengerucut pada kekuatan fakultas dan program studi ya. Kita soalnya juga, kita nih baru Pak Derajat kembali dari mulai bidang studi, kuatnya kami misalnya, saya sendiri tadi kan bidangnya psikologi pendidikan, ada psikologi klinis gitu, tapi sekarang kan kami disatukan di dalam prodi S1 level jadinya gitu ya. Nah ini kan juga itu tadi ya, berkaitan dengan roadmap, apakah kita fokusnya kepada bidang-bidang yang kita bawa, seperti tadi ada PAUD, terus berkebutuhan khusus gitu ya, kemudian bagaimana membaginya jadi sarjana, pasca sarjana gitu ya, padahal kami berkumpul, nanti juga KR-nya juga masih agak kagok-kagok ya, di KR itu jadi campur lah ya, beberapa yang kami sudah cukup kuat selama ini di program studi ya, program studi bidang-bidang tadi, psikologi pendidikan, sosial, PIO, mau nggak mau ya, walaupun kami bersatu seperti tadi kan, Ibu Kori itu tuh leadership, ya tadinya saya ikut juga leadership di situ, tapi karena saya memang jadi banyak ya di sini, yang leadership bisa saya udah nggak diajak lagi ngajar sama Bu Kori, tadinya kami masih ngajar bersama-sama ya, untuk leadership gitu, jadi membangun mata kuliah, tetapi sekarang karena kelompok riset, jadi ya pisah gitu ya. Iya. Tapi kita bisa bersatu lagi, Bu. Kita bisa bersatu lagi. Betul sekali, betul sekali. Saya jodohkan aja. Iya. Ya, jadi tadi memang dari mulai kebencanaan, sekarang kami fokus kepada anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif, Pak. Ya. Di sini kami dari berlima 2 orang itu memang sudah alurnya sudah sangat kuat ke situ gitu. Tapi nanti dimasuk PAUD juga, dimasuk beberapa level mengembangkan. Karena memang untuk profesi kan kita juga harus menguasai kuat sekali dari segi klinis anak, perkembangan dan pendidikannya ya. Iya. Pak Derajat boleh bertanya sedikit? Silakan Ibu. Mungkin ini secara praktisnya aja dalam menyusun roadmap ya Pak, strateginya. Kebetulan saya dengan Mbak Alin ini satu lab, jadi kami itu awalnya tuh dari 2 lab, tapi 2 KR gitu ya, kelompok riset, tapi kecil-kecil gitu Pak, lalu digabung. Nah, memang pasti ada tirisan, tapi kan juga ada perbedaan tuh ya Pak. Jadi saya fokus pada gender dan seksualitas, Mbak Alin dan beberapa teman fokus pada psikologi kesehatan. Nah, kami sekarang sedang mencoba bergabung supaya lebih kuat, tapi bagaimanapun ada arah yang beda atau ada apa ya namanya, ada kepentingan yang kami anggap beda. Itu boleh nggak sih Pak Derajat seandainya kami subkelompok ini berkumpul dulu sendiri, jadi si A, kelompok A ngumpul sendiri, kelompok B ngumpul sendiri, lalu setelah mereka menyusun roadmap mereka, lalu berkumpul di dalam kelompok besar untuk mencari benang merah dan bikin roadmap buat si kelompok yang lebih gede, atau nggak disarankan tuh Pak? Kalau saya sarankan justru kumpul dulu menjadi satu, ya. Kemudian
bersama-sama di dalam kumpul itu kan kemudian jadi riset grupnya satu ya. Kalau riset grupnya satu, paling tidak ada satu roadmap yang betul-betul kemudian akan menghasilkan satu luaran yang disepakati bersama-sama. Nah, dari luaran yang disepakati bersama-sama itu, mulai kita tata. Letakmu riset grupmu itu bisa nyumbang, misalnya begini, misalnya ya. Ada teman-teman dari studi antropologi, sosiologi yang terkait sama kebencanaan misalnya gitu ya. Kemudian ada teman-teman dari fakultas teknik, arsitektur, macam-macam kebencanaan gitu ya. Termasuk psikologi itu masuk yang sosial. Kami yang sosial, sosiologi, antropologi, sosiologi, psikologi itu meneliti tentang bagaimana nilai-nilai hunian gitu misalnya ya. Bagaimana traumatik pada bencana dan seterusnya lah. Sementara teman-teman yang fisika, yang arsitektur, yang bangunan itu bicara tentang arsitekturnya, bahan-bahan bangunannya dan sebagainya. Mana bahan bangunannya yang lebih nyaman, lebih membuat tenang, bahan bangunannya yang enggak gitu ya. Nah, ketika dua grup ini digabungkan menjadi satu, maka yang pertama harus dilakukan dari dua grup itu adalah cita-cita bersamanya, karena dia mau membuat satu roadmap. Oke, cita-cita bersamanya apa? Membuat rumah yang tahan bencana dan nyaman untuk ditinggali. Misalnya gitu. Tahan bencana dan nyaman. Nah, masing-masing kemudian menyumbang sirip. Oke, sirip saya untuk psikologi, saya di tahun kedua saja. Tahun pertama ini yang antropologi, yang memetakan gini. Yang tahun kedua kemudian nanti kita lanjutkan setelah nilai-nilai dan value itu, bagaimana traumatik yang ada, bagaimana healing sistem mereka dan sebagainya. Nah, yang fakultas teknik arsitektur juga nyumbang. Saya akan nyumbang pertama di sini, yang fisika bahan di sini gitu. Jadi cita-cita bersama itu yang penting. Makanya tadi saya katakan roadmap itu share value. Dan itu betul-betul harus jadi share value. Mengikat semua orang untuk bareng-bareng bersama-sama mencapai tujuan bersama. Nanti yang lain-lain itu urunan di tulang-tulang siripnya dan tahun di mana dia berjalan. Bisa saja psikologi tahun 1, 2, 3, 4 tetap terus ada, tetapi dengan penekanan yang berbeda-beda boleh gitu. Cuma ujung akhirnya itu yang tidak boleh pecah, karena kalau ujung akhirnya pecah, nanti ikannya kepala dua, tidak ada itu. Nah, kalau misalnya memang mau dua, ya dua fishbone tadi, dua roadmap tadi yang akan dibuat. Nanti kalau sudah di breakdown dalam topik dan tema, Bu, pekerjaannya banyak itu. Banyak sekali riset yang harus dilakukan untuk mencapai tahapan itu. Jadi kalau saya kumpul dulu, sudah tahu apa ya mau dikembangkan ya, bagi tugas, silakan isi kegiatan tahun, tema topik, kumpul lagi, ditata, terus disatukan logikanya. Oh kalau hasil ini nanti luarannya ini bisa saya buat ini jadi jurnal nih, ini jadi novelty ini nih gitu. Baik Pak, makasih. Jadi kita kumpul dulu ya Mbak Iput. Iya. Ini Alin itu saya Pak, jadi kalau yang tadi bilangnya Alin itu ke saya, memang panggilannya Alin. Oh gitu. Dari tadi saya cari mana yang Alin ada. Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan lain, ada burning questions terkait roadmap ini, atau mungkin terkait berbagai kegiatan penelitian dan Pengmas, mumpung Pak Derajat sedang ada bersama kita. Berarti nanti PowerPoint ini saya bisa minta habis ini aja ya Pak, atau bisa ya, dikirim di chat? Oke, saya kirim ke WA aja ya Pak. Atau di sini juga boleh, yang enak aja buat Bapak. Di sini, di chat. Oh, boleh, di chat sudah bisa, nggak apa-apa Pak. Oke, boleh saya kirimkan. Nah. Proses itu sudah.
Suwun, Pak. Sami-sami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Sami-sami. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu dan Bapak? Cukup, sudah sangat jelas, Alin. Oke ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita cukupkan pertemuannya, workshopnya sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Derajat untuk sharing ilmunya. Semoga berguna. Terima kasih, Pak. Terima kasih, banyak Pak. Ibu dan Bapak kelompok KR dan Senang Lab bisa atas berdiskusi. ini ya Pak. Ibu dan Terima Bapak atas kasih. kesediaannya untuk hadir. Gitu. Semoga habis ini kita lebih canggih buat roadmap ya, Mbak dan Mas. Udah difoto hadir, daftar hadir foto, udah? Dan jadi. Dan Ya, tadi kan ini Bu Jadi Frida. tuh Linda ada, tuh Linda belum nanya. Kamu foto dulu, berarti kami aja dulu kali ya, Mek? Atau RPM? Halo. Boleh Mbak Lin kalau mau. Atau Mbak Debi, silakan Mbak Debi kalau mau. Tuh Debbie udah muncul pas belum selesai, tapi ya masih rumah sakit ya. Pakai HP soalnya. Sempat dengar-dengaran. Iya, sempat dengar sebentar, Bu. Apa kabar Pak Derajat? Alhamdulillah sehat, Sami sehat. Mohon maaf Pak, saya soalnya lagi di rumah sakit Pak. Iya, pakai masker itu. Harus sama dokternya. Ini yang foto? Kay aja bisa ya, Kay? Thank you, Kay. Bapak Ibu saya foto ya. Satu, Makasih, Kay. 1, 2, 3. Cuma ada 1 halaman jadi udah. Iya. Oke, terima kasih banyak. Foto 2 kali. Satu, dua Terima kasih Pak Derajat. Sukses. Terima kasih Sampai banyak, ketemu lagi. Pak. Healthy, keep happy semuanya. Monggo pamit Kasih dulu. juga. Monggo, Makasih. Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Jadi tiap KR berkumpul dulu ya. Berikan waktu cukup Ya.